Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nur Komalasari, NPM 191063100811 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan presentasikan materi tentang aneksi. Yang pertama yaitu ada pengertian dari aneksi. Yang kedua ada macam-macam aneksi, dan yang ketiga ada proses pemaknaan pada aneksi. Apa sih aneksi itu? Aneksi adalah gabungan dua kata atau lebih dengan rapat atau erat yang tidak menimbulkan satu pengertian. Contohnya seperti lukisan Abdullah. Bisa saja diartikan sebagai lukisan itu milik Abdullah, lukisan itu dibuat oleh Abdullah, dan lain-lainnya. Ada 5 macam aneksi. Yang pertama yaitu aneksi substansi, yang kedua ada aneksi dengan kata ganti, yang ketiga ada aneksi adjektif, yang keempat ada aneksi dengan kata kerja, yang kelima ada aneksi dengan kata depan. Pertama yaitu aneksi substansi, yang mana di dalamnya terdapat 10 cabang, yaitu aneksi subjektif, objektif, lokatif, posesif, atributif, final, partitif, original, komparatif, dan instrumental. Aneksi subjektif merupakan aneksi yang unsur-unsurnya terdiri atas kata benda dengan kata benda. Aneksi objektif merupakan aneksi yang kata keduanya objek perbuatan dari kata yang pertama. Aneksi lokatif merupakan aneksi yang kata keduanya menyatakan tempat bekerja dari kata yang pertama. Aneksi posesif merupakan aneksi yang kata keduanya menyatakan milik. Aneksi atributif merupakan aneksi yang kata keduanya diberi sifat oleh kata yang pertama. Aneksi final merupakan aneksi yang kata keduanya menjadi maksud dan tujuan dari kata yang pertama. Aneksi partitif merupakan aneksi yang kata pertamanya menjadi bagian dari keseluruhan. Aneksi original merupakan aneksi yang kata keduanya menyatakan asal dari kata yang pertama. Aneksi komparatif merupakan aneksi yang kata keduanya menyatakan persamaan atau perbandingan dari kata yang pertama. Aneksi instrumental merupakan aneksi yang kata keduanya menyatakan alat untuk menjalankan kata yang pertama. Aneksi dengan kata ganti menggunakan persona, baik yang tunggal maupun yang jamak. Contohnya, bentuk tunggal, persona satunya yaitu aku, saya, persona duanya yaitu engkau, persona tiganya yaitu ia, dia. Dan bentuk jamak, persona satunya yaitu kamu, kita, persona duanya kamu, kalian, dan persona tiganya yaitu mereka. Contohnya yaitu setelah sholat tarawih kita pulang. Kalimat tersebut menggunakan jamak persona satu. Dan contoh yang kedua yaitu aku merasa malu. Kalimat tersebut menggunakan tunggal persona satu. Aneksi adjektiva ialah aneksi yang unsurnya menggunakan kata benda dan kata keadaan yang terletak di belakang kata benda. Contohnya yaitu pada kalimat kami berangkat sore hari. Karena jarak rumah nenek tidak terlalu jauh, maka kami berangkat menggunakan sepeda motor. Nah, dari kalimat tersebut terdapat 2 frasa, yaitu rumah nenek dan tidak terlalu jauh. Rumah nenek menunjukkan tempat tinggal ibu dari pihak ayah atau ibu kita, sedangkan tidak terlalu jauh menunjukkan jarak. Dapat diperjelas bahwa rumah nenek tidak terlalu jauh yaitu jarak antara
tempat tinggal rumah nenek dengan kediaman sendiri tidak terlalu jauh atau tidak begitu jauh. Yang keempat yaitu aneksi dengan kata kerja. Aneksi ini menggunakan gabungan dari kata kerja dengan kata benda. Contohnya seperti sesampainya di dalam, kami hanya berputar-putar melihat-lihat orang dan membeli makanan dan minuman karena merasa lapar dan haus. Dari kalimat tersebut terdapat aneksi, yaitu membeli makanan, yang mana membeli itu kata kerja yang berasal dari kata beli, dan makanan yaitu merupakan kata benda, yang mana sesuatu yang bisa kita makan. Dan dapat diperjelas bahwa membeli makanan yaitu kegiatan menukar uang dengan segala sesuatu yang bisa kita makan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu aneksi dengan kata depan. Aneksi ini merupakan gabungan dua kata yang diawali dengan kata depan sebagai salah satu unsurnya. Kata yang bentuk aneksi yaitu antara lain serta, pada, karena, bagi, dengan, dan lain-lain. Contohnya yaitu dengan mengendarai motor sekitar setengah jam tiba di Waduk Panohan. Kata dengan merupakan aneksi yang digunakan pada aneksi instrumental yang mengenai alat atau peralatan. Selanjutnya yaitu proses pemaknaan aneksi. Proses pemaknaan aneksi terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu pemaknaan dilakukan dengan imbuhan afiksasi pada aneksi. Contohnya, wajah ibu ditambah dengan imbuhan katanya menjadi wajah ibunya. Merupakan ciri-ciri aneksi tetapi tidak merubah makna, karena wajah ibu dan wajah ibunya mempunyai makna yang sama, yaitu wajah dari orang yang sudah melahirkan kita. Yang kedua yaitu pemaknaan dilakukan dengan menyisipkan kata pada aneksi. Contohnya yaitu rumah teman ditambah imbuhan milik menjadi rumah milik teman. Dan dapat diperjelas dari contoh tersebut bahwa aneksi sangatlah rapat atau erat sehingga tidak menimbulkan pengertian baru apabila mendapat sisipan terbukti. Ketiga yaitu pemaknaan dilakukan dengan cara melepaskan bagian dari aneksi. Pelepasan tersebut berupa bagian dari kata aneksi maupun imbuhannya. Contohnya seperti pemandangan di laut. Pemandangan di laut menjadi pemandangan laut. Dapat kita ketahui bahwa terdapat pelepasan pada imbuhan kata di.